Gak jadi bahas cosplayer bang. Jadi kita bahas cosplayer sekarang. Gila. Sebenarnya ya, aku tuh cukup agak menghindari pembahasan soal cosplayer karena aku takutnya dibilangin kayak Apaan lu bukan cosplayer? Emang lu ngerti apa soal cosplay? cuma masalahnya gini men, aku masuk atau mengerti dengan dunia perwibuan dan perkomunitasannya itu udah kayak 10 tahunan atau lebih gitu. Ya jadi ya aku cukup paham dengan apa yang kelihatan dan apa yang terjadi. Ya temanku juga ada yang cosplayer, aku adalah wibu. Dan seperti yang kita tahu, wibu itu benci dengan wibu lain. Maksudnya itu wibu yang beneran wibu itu benci dengan karbit. Jadi sekarang karena wibu benci dengan karbit, tiba-tiba aku keingat satu orang. Aku nggak yakin dia karbit, cuma orang-orang nyebut dia karbit. Karena gini, ketika ngelihat sesuatu yang hype, kemungkinan besar orang-orang itu akan ikut jump in ke tren tersebut atau ke sesuatu yang baru tersebut, dan mereka itu langsung kayak memanfaatkan momentum itu untuk membesarkan platformnya dia, entah itu sosial medianya atau kredibilitasnya atau apapun itu. Dibilang FOMO enggak, aku bakal nyebutnya turis. Nah, karena ya aku nggak bakal menyalahkan turis di sini, turis wibu atau apapun itu, karena semuanya memang berasal dari turis dulu baru masuk menjadi lebih dalam lagi. Nah, jadi sekarang itu kita akan ngebahas drama Larissa Rochefort ya. Aku nggak punya kebencian sama orangnya. Aku itu disclaimerku ya. Aku nggak benci sama orangnya. Aku ngerasa biasa aja. Orangnya juga kayak menurutku ya udah gitu. Aku nggak pernah berurusan sama dia. Aku nggak punya nomor WhatsAppnya dia. Jadi aku nggak cukup dekat dengan dia untuk punya masalah sama dia. Aku juga nggak pernah nge-DM dia sampai-sampai aku harus kayak bikin masalah sama dia, enggak. Tapi di sini aku mau ngebahas masalahnya dia aja. Drama dari Larissa Rochefort itu dulu mulai jauh ke belakang ketika Motion Ime. Nah, ketika Motion Ime kurang lebih ada postingan masalah donasi-donasi kayak gitu. Terus tiba-tiba ada postingan si Larissa yang ngepost, dia timpa teks, dan di situ dia itu kayak nutupin donatur lain, kayak misalnya ada Eri, ada siapa gitu. Jadi kayak ada timpa teks lah di situ. Jadi kelihatannya kayak dia yang nyumbang gede, padahal enggak juga. Aku pribadi apakah masalah dengan itu? Aku nggak peduli karena bukan aku korbannya, yang harusnya ngomong korbannya. Itu. Nah, betul, itu yang apa sih namanya, kalau nimpa dipikir mas ya, kalau nimpa dipikir mbak, kayak gitulah, timpa teks ya, bener, ada kayak gitu. Waktu itu ada cosplayer dari luar negeri yang tinggal di Indonesia yang pakai hijab itu sama Eri. Nah, ada dua tuh yang kemarin kena, dan aku nggak tahu gimana perasaannya mereka karena aku nggak nanya juga. Itu dramanya yang pertama, dan dari situ mulai kelihatan tuh, mulai bertebaran kenapa orang-orang nggak suka dengan Larissa Rochefort. Sekali lagi disclaimer, aku nggak peduli karena aku nggak kenal amat juga. Aku lebih ke arah ngamatin aja apa yang ada, dan aku nggak akan take a side gitu. Aku nggak peduli. Sekali lagi, itu disclaimer yang keberapa kali aku nggak ngitungin, tapi ya kayak gitu. Nah, terus kita lanjut ke hari ini. Kita lanjut ke bulan ini. Kita sama-sama tahu kalau Uma Musume gede banget. Uma Musume itu kayak semua wibu ngomongin Uma Musume. Ketika ada balapan kuda, jelas ada Uma Musume. Kayak balapan kuda kan mulai rame gara-gara Uma Musume, yang waktu itu ada acara di acara Sagra, aku lupa nama organisasi apa, mereka bikin acara balapan kuda, banyak wibu yang nonton. Terus habis itu gamenya rame lagi, habis itu animenya juga rame lagi, sampai-sampai orang-orang tuh kayak ada ngetik Umazing atau apapun itulah. Nah, karena rame, muncullah Larissa dengan postingan kayak menunjukkan dia itu adalah pemain Uma Musume. Dia tuh kayak menunjukkan kalau dia adalah bagian dari fandom atau bagian dari orang yang suka dengan Uma Musume. Cara dia melihatkan adalah di 11 Agustus. Ini awal mulanya ya. 11 Agustus dia ngeposting ini. Dia ngeposting, when shopping with my mom and suddenly saw special week, bought it without second thought. Nah, intinya dia bilang dia jalan belanja sama emaknya dia. Terus habis itu ada figur special week, langsung dia beli tanpa mikir. Nah, pertanyaannya, kau sadar nggak apa yang ada dalam foto ini? Aku bakal ngasih kau waktu berpikir, tapi kalau misalnya kau nggak punya otak untuk berpikir, bakal aku kasih tahu segera ya, karena aku malas buat lama-lama. Intinya yang terjadi di sini adalah, kau bisa ngelihat ini ranknya masih E3, ranknya masih E3, yang dimana E3 di sini artinya kau nggak bener-bener main Uma Musume untuk di race, kan ini ada race nih, di sini kan ada race ya. Dan kalau misalnya kau beneran main Uma Musume, gak usah main satu hari deh. Kayak ya pokoknya kalau main satu hari, paling enggak kau itu bakal nyampe minimalnya dapat D. Karena ya sekali lagi kau bakal masukin kuda-kudamu di situ untuk race, dan itu adalah ranknya. Nah,
Gitu. Jadi dari sini, dari postingan yang ini, muncullah omongan kayak misalnya karbit banget, ranknya masih E3. Wak wak wak, wak. Minimal ranknya A si bit karbit. Kayak orang ada nge-point out rank E3-nya gitu. Menurutku ya E3 itu artinya kok belum main banget gitu loh. Jadi ya udahlah. Dan aku nggak peduli sekali lagi. Karena aku sendiri baru rank B1 kalau nggak salah, ya paling B1. Kita ingat di sini Christian ngomong apa? Christian N ngomong minimal ranknya A si bit karbit gitu kan. Kurang lebih kayak gitu. Nah, masalahnya setelah postingan ini kan bagus lah di sini menurutku PR-nya Larissa bagus karena dia nggak menanggapi. You know what I'm saying? Dia benar-benar nggak menanggapi dan oh ya udah kayak hari berlalu apapun itulah. Selanjutnya mulailah kita masuk ke satu postingan yang menurutku cukup menarik. Terus habis itu kayak ini ngomongin siapa? Tiba-tiba aku ketemu postingan dari Lambe Hardware PC. Dia bilang, masih heran bisa-bisanya ngatain PP anime tapi nyari makan dari anime. Udah kayak ngatain Windows jelek tapi masih aja dipakai. Aku tiba-tiba lihat postingan ini kayak siapa sih yang kayak gini? Dia ngata-ngatain wibu tapi dia nyari makan atau nyari duit dari industri perwibuan. Aku bingung. Aku langsung mikir kayak apa yang terjadi? Siapa dan kenapa? Maksudku orang gila mana yang ngata-ngatain wibu tapi masih nyari makan di tempat perwibuan? Ya, well, aku juga kayak gitu sih. Aku sering ngata-ngatain wibu. Well, aku nggak ngata-ngatain wibu. Aku cuma ngata-ngatain wibu yang komprehensi membacanya rendah atau komprehensinya dalam memahami sesuatu itu sangat-sangat rendah sampai-sampai dia bisa dibilang dongo gitu. Cuma kayak gini deh. Ternyata usut punya usut, aku dikirimkan satu foto yang menurutku sangat-sangat menarik. Dan foto itu adalah ini, Christian N. Wah, Christian N. Orang yang sama yang komen tadi, Christian N. Apakah orang yang sama? Tidak tahu. Coba lanjutannya kayak gini. Aku dapat kiriman ini. Itu kostum latex kinclong gitu, mau cosplay Golsi apa cosplay terpal daging kurban. Habis itu Larissa jawab, kepala kau latex. Minimal edukasi diri dulu ya PP Animax. Oh, berarti yang dimaksud sama Lambe Hardware PC itu ternyata itu ya. Agak kesalahan dalam PR ya. Maksudku ngata-ngatain PP Anime itu kayak itu udah hinaan dari tahun 2015 gitu loh. Kayak itu hinaan paling rendah yang gak ada isinya gitu. You know what I'm saying? Kayak ngatain foto profil anime itu sama aja kayak ngatain orang cadel. Kayak gak penting. Orang cadel masih bisa berargumen, orang cadel masih bisa bicara gitu. Kecuali orang bisu itu beda cerita. Orang PP anime bukan berarti dia nggak bisa bicara gitu, bukan berarti nggak valid argumennya kan ini ya agak dipertanyakan gitu. Maksudnya penghinaan kayak gini tuh sangat-sangat 2015 sekali dan nggak ada isinya. Terus habis itu setelah itu ya kan dia komen nih kepala kau latex. Terus habis itu kepala kau latex. Maksudnya gini men, ini kostumnya ya, menurutku cosplaynya bagus. Ini posenya dia parodi Michael Jackson gitu. Bajunya, bodinya apa, semuanya bagus di sini. Terus habis itu malah kau latex. God damn, this is so fucking crazy man, diabolical banget anjir. Aku gak ngerti ya seberapa gila banget orang-orang Facebook kalau menghina anjing, kagak ada otaknya kalau menghina mah. Jujur, aku gak benci sama Larissa, aku gak benci sama Facebook. Ya ada lah benci sedikit kalau sama Facebook lah. Cuma kayak mereka jahat banget. Timpa teksnya, maksudnya ini timpa teksnya terlalu nimpa nih kata gua. Anjing parah. Ini postingan cosplay Larissa nih. Menurutku oke, masih bagus gitu kayak. Ya oke, masih bagus dan masih masuk akal gitu kayak ya udah cosplay gitu kan. Cuma ya orang ngerasa off dengan bajunya. Dan aku bukan cosplayer handal dan iya, aku gak ngerti apa bahan kostumnya atau apapun itu karena ya udahlah. Terus habis itu kita cari komentar tadi. Aku nyari di sini nggak ada komentar tadi. Aku udah nge-scroll kemana-mana nggak ada. Dan kalau kita tahu orang yang namanya Christian N ini sepertinya dia membenci Larissa dengan passion gitu loh. Dengan passion kayak di sini dia ngatain apa cosplay apa terpal daging kurban, habis itu dia ngatain minimal ranknya A si bit karbit gitu. Kayak aku ngerasa dia dedikasi banget ya sebagai haters ya dan cukup bisa diapresiasi kalau itu.
Agak gila nih. Nah, masalahnya ya, di sini kan dia bilang nih, kepala kau latex, minimal edukasi diri dulu ya PP anime. Masalahnya, foto profil yang dipakai sama Christian N ini, itu foto profil dari Uma Musume. Dan di sini ada yang komen nih, itu dia PP Uma kak, masa nggak tahu? Argumen PP anime in big 2025 masih bawa PP anime dalam argumen. Terus cosplaymu itu dari mana? Itu aja dari anime gitu. Dia cosplay karena rame, bukan karena tahu. Karbit bodoh padahal PP game Uma Musume. Ini menurutku ini blunder paling blunder yang pernah ada. Maksudku, kok salah pilih target untuk ngata-ngatain gitu. Dan di sini tuh kayak, kok bisa ngatain orang lain daripada kok ngatain orang yang pakai foto profil Uma Musume dan bilangnya cuma PP anime. Ini kayak gila. Maksudnya emosinya aku nggak bakal kayak gitu sih. Cuma saran ya untuk Mbak Larissa, kalau saran gua sebagai manusia ya, yang dimana aku yakin aku pinter ya. Aku kalau menghina orang, aku akan menghina dengan lebih elegan. Dan ini bukan hinaan elegan. Argumen menyerang PP anime itu udah it's so lame. It's so old lah pokoknya. Itu udah kayak lama banget lah. Dan kok nggak tahu dan nggak nge-mention itu foto profil dari anime Uma Musume. Dan itu susah. Dan itu ngeri. Ya betul. Ini hinaan lah. Dari sini ke postingan ini, aku nyari komennya juga nggak ada. Adanya di sini latex nih. Not even latex bro. Latex is tight, press body, and this isn't even that. Better educate yourself before saying anything. Educate yourself. Padahal dia bisa membalas dengan elegan kayak, itu bukan latex, ini mah ini. Kurang lebih kayak gitu, kayak kok bisa membalas semuanya dengan damai, membalas semuanya dengan santai instead of sentimental dan emosi. Dan kalau misalnya mau emosi, dipikirkan dampaknya apa. Maksudnya dengan kayak gini kan kok malah nyari musuh. Terus habis itu malah jatuhnya orang-orang ngehitung ini malah blunder. Edukasi diri dulu ya PP anime. Di sini orangnya PP anime Uma Musume gitu dari game. Dan kau nge-cosplayin karakter Uma Musume, apa nggak sedih tuh? Ini kan ironi di atas ironi gitu. Ya bilang aja kayak gitu. Ini bukan latex, bahannya aja yang kinclong gitu. Maaf ya kalau kurang cocok gitu. Kayak itulah. Ya, nah bener. Kalau katanya Konobakeru, dia tuh ibarat kata ngeludahin sumur yang dia minum atau ngencingin sumur yang dia minum. Karena kita sama-sama tahu cosplayer itu ya dapat pekerjaan dari cosplay, dapat duit dari cosplay juga. Entah itu cosplay game, entah itu cosplay anime, entah itu cosplay karakter apa. Ya intinya dia dapat duit dari cosplay. Kalau misalnya dia menghina apa yang dia cosplay, menurutku itu udah bukan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang bagus gitu. You know what I'm saying? Susah menjadi orang yang besar hati itu susah, bener. Susah menjadi orang yang besar hati, bener, susah bet susah. Jadi ya sekali lagi ya, balasan itu tidak asik, tidak menyenangkan. Why exactly is this angry at latex tuh? I don't fucking know man, Acer. Padahal ada loh, banyak di sini tuh ada yang jawaban yang lebih masuk akal loh. Itu bukan latex, tapi emang kelihatan mirip latex. Kasih tahu itu apa gitu. Selesai kan urusan. Kalau misalnya tadi dia nggak ngejawab atau jawabannya baik-baik aja, kepala kau latex, nggak dibikinin kayak gini. Tapi ya itu sih, menurutku agak sayang aja gitu. Kalau kau ngata-ngatain fandom orang yang main Uma Musume, padahal kau nge-cosplay karakter dari Uma Musume. Ya ini saranku buat kalian para influencer atau kalian teman-teman cosplayer atau apapun ya. Saran pertama adalah nggak semua komen mesti kau jawab. Kalau misalnya kau lagi emosi dan pengen ngejawab, pastikan jawabanmu bagus. Nanti bakal kuajarin gimana caranya. Kau ngata-ngatain orang tanpa ngata-ngatain orang. Apakah aku orang yang sering emosi? Oh jelas aku sering emosian. Sampai sekarang aku juga nggak bisa mengendalikan diri. Tapi nanti kapan-kapan kita belajar gimana caranya supaya bisa membalas komentar dengan baik dan benar. Biar nggak emosian ya. Oke? Nanti kita bakal lihat deh contoh-contoh komentar orang goblok. Mungkin kapan-kapan lah. Dan ya makasih ya yang udah nonton ya. Kalau kalian mau ikut live stream dan ngetik di sini, silakan ngetik di sini. Karena di sini kita bisa langsung ngobrol dan ya begitu. Dan ya mantap. Ya. Nice. Dadah semua.